Tahun 2000 adalah masa ketika Indonesia baru saja bangkit dari bayang-bayang Orde Baru. Soeharto telah lengser, tetapi warisan kekuasaan dan pengaruhnya masih terasa di setiap sudut negeri. Di tengah perubahan itu, nama Tommy Soeharto, anak bungsu sang presiden, kembali jadi sorotan. Ia sedang diadili dalam kasus tukar guling tanah Bulog dengan PT Gorobatara Sakti, perusahaannya sendiri. Negara ditaksir rugi puluhan miliar rupiah. Bagi publik, ini simbol bahwa hukum mulai berani menyentuh orang besar. Pada 22 September 2000, Majelis Mahkamah Agung yang diketuai Hakim Agung Syafyuddin Kartasasmita menjatuhkan vonis. Tommy Soeharto bersalah. Hukuman 18 bulan penjara. Putusan itu mengguncang. Bagi sebagian orang ini keadilan yang lama dinanti. Tapi bagi Tommy, itu penghinaan. Ia mengajukan gerasi kepada Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan ditolak pada awal November 2000. Sehari setelahnya, Tommy menghilang. Pelarian seorang pewaris. Selama berbulan-bulan, Tommy Soeharto berstatus buronan nasional. Tim khusus polisi yang dibentuk untuk mencarinya tak kunjung berhasil. Publik bertanya-tanya, apakah aparat sungguh mengejar atau pura-pura tidak melihat? Di masa pelariannya, berbagai teror misterius terjadi. Orang-orang yang pernah bersentuhan dengan kasusnya mendapat ancaman. Dan pada 26 Juli 2001, sekitar pukul 10 pagi, dunia hukum Indonesia terguncang oleh kabar mengejutkan. Hakim Syafyuddin Kartasasmita ditembak mati. Mobil Toyota Camry hitam yang dikendarainya diberondong peluru di Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat. Dua pria berboncengan motor menyalip, melepaskan tembakan beruntun lalu kabur di tengah keramaian. 4 peluru bersarang di tubuh sang hakim. Ia tewas di tempat. Suasana Mahkamah Agung berduka. Rekan-rekan Syafyuddin terdiam. Tapi di balik duka itu ada rasa takut. Seolah pesan gelap dikirimkan, lihat apa yang terjadi jika kalian berani menyentuh kekuasaan. Kejutan setelah dendam. Polisi segera memburu pelaku lapangan. Dalam waktu beberapa minggu nama-nama muncul. Nowal Haddad, Mula Warman, dan Amin Rais alias Arif. Dari penyidikan dan kesaksian, mereka mengaku disewa oleh seseorang yang bernama Tommy. Bukti mulai disusun. Ada transfer uang, ada senjata api yang ditelusuri. Jejak mengarah pada sang buronan. Lalu 28 November 2001, setelah hampir setahun pelarian, polisi akhirnya menangkap Tommy Soeharto di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Di rumah persembunyiannya ditemukan 2 pucuk pistol FN, granat tangan, dan uang tunai dalam jumlah besar. Publik kembali gempar. Anak presiden yang dulu hidup di puncak kekuasaan kini digiring oleh polisi. Media menyorot wajahnya yang tenang saat dibawa ke tahanan, seolah semua sudah ia perhitungkan. Di hadapan pengadilan, sidang dimulai Maret 2002 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa menuduh Tommy melakukan 4 kejahatan besar. 1. Menyuruh orang membunuh Hakim Syafyuddin Kartasasmita. 2. Melarikan diri dari hukuman. 3. Kepemilikan senjata api ilegal. 4. Menampung hasil kejahatan. Saksi demi saksi dihadirkan, termasuk para eksekutor lapangan. Mereka menyebut perintah datang langsung dari Tommy, disertai pembayaran dan penyiapan senjata. Selama sidang, Tommy tetap berpenampilan rapi. Ia menolak semua tuduhan dan mengaku dijebak. Namun, bukti dan kesaksian terlalu kuat untuk diabaikan. Pada 17 September 2002, Majelis Hakim menjatuhkan putusan Tommy Soeharto bersalah. Hukuman 15 tahun penjara. Beberapa waktu kemudian, melalui proses banding dan kasasi, hukumannya dikurangi menjadi 10 tahun. Akhir yang sunyi. Tommy menjalani hukuman di Lapnas Nusa Kambangan, lalu dipindahkan ke Lapes Cipinang. 4 tahun kemudian, pada Oktober 2006, ia dibebaskan bersyarat. Media ramai, sebagian publik marah. Keluarga Syafyuddin, sang hakim yang ditembak, hanya bisa diam. Ia bebas, kata istri mendiang dengan lirih. Tapi suami saya tidak akan kembali. Luka dan bayangan keadilan. Kasus ini adalah cermin masa transisi Indonesia dari kekuasaan absolut menuju supremasi hukum.
yang menunjukkan betapa rapuhnya keadilan ketika bertemu kekuasaan. Bagaimana seorang anak presiden bisa buron selama 1 tahun, lalu dihukum ringan atas pembunuhan seorang pejabat tinggi negara. Namun di sisi lain, kasus ini juga menandai titik balik bahwa hukum akhirnya bisa menyentuh darah biru Orde Baru. Syafyuddin Kartasasmita tidak mati sia-sia. Namanya menjadi pengingat bahwa menegakkan hukum di negeri yang pernah dikuasai oleh satu keluarga besar memerlukan keberanian yang nyaris seperti bunuh diri. Dan ketika peluru menembus kaca mobilnya di Jalan Veteran 3, ia mungkin tahu keadilan bukan hanya soal hukum, tapi juga keberanian untuk berdiri di sisi yang benar, meski sendirian.